A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga dengan qadrah dan iradahnya kita dapat bertemu bersama-sama mengaji, tidak bukan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho serta anugerahnya bagaikan air hujan turun di muka bumi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya, diakui sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis diriwayatkan ta'limul adab qabla an ta'allamal ilma, yang artinya kurang lebihnya pelajarilah adab, pelajarilah etika sebelum mempelajari suatu ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan di dalam ucapannya, ta'limul adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Bahkan ini sering dan sering diutarakan, diajarkan, dipaparkan oleh salaf-salaf kita, oleh guru-guru kita, baik di pelosok-pelosok desa ataupun di pondok-pondok pesantren dan maupun di madrasah. Bahkan beliau dan mereka pun mengibaratkan akhlak bagaikan gula, sedangkan ilmu bagaikan tepungnya. Artinya apa? Maksudnya apa? Ilmu dan akhlak lebih banyak daripada ilmunya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari kedua-duanya akan mendapatkan memperoleh keduanya, akan tetapi akhlak perlu dan sangat perlu dikedepankan daripada ilmunya, walaupun akhlak harus disertai dengan ilmu. Dan ini sering terjadi, dan bahkan banyak pengaduan-pengaduan orang tua terhadap guru-gurunya. Lebih-lebih di zaman sekarang ini sering dan sering dikatakan, bahkan sebagian ilmuwan di zaman sekarang bahkan ia mengatakan krisis akhlak. Memang benar, kalau toh kita tengok orang-orang dahulu, anak-anak dahulu, muda-muda dahulu, sangatlah luar biasa. Dikarenakan apa? Didikan orang tua, doktrin orang tua, ditanamkannya etika atau perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Misalkan saja orang-orang dahulu, coba kita telaah orang dahulu. Kita lihat orang-orang dahulu bagaimana, sekalipun orang tuanya itu sekolah formalnya hanya SR. Apa itu SR? SR itu sekolah rakyat. Tapi bagaimana orang tua tersebut kok berhasil? Bahkan orang dahulu itu anaknya banyak-banyak, tidak seperti orang sekarang. Kalau orang sekarang paling banyak 3, bahkan 5 itu sudah banyak.
Akan tapi orang-orang dahulu anaknya sampai 10, bahkan sampai ada yang 15. Itu pun diasuh, dididik di masa kecilnya dengan orang tua, sedangkan ayahnya mencari nafkah, ibunya di rumah dengan alat-alat kadarnya. Masak pun juga menggunakan kayu, menggunakan alat-alat serba manual, beda dengan orang sekarang. Dan orang sekarang pun itu hampir peralatannya instan, langsung jadi. Tapi kenapa bisa seperti itu? Anak sekolah jam sekian, kemudian sebelum berangkat sekolah lagi atau belum melakukan sholat dikontrol dulu, ditanya satu persatu, nak kok jam segini sudah pulang? Apa gurumu sudah pulang ataupun di situ jamnya kosong? Orang-orang dahulu seperti itu, dengan anaknya tanpa basa-basi, dengan anaknya polosnya menjawab dengan apa yang ditanyakan oleh orang tuanya, apa adanya. Begitu juga anak yang kedua, begitu juga anak yang ketiga, bahkan sampai anak yang ke seterusnya. Itulah orang-orang dahulu. Sebelum berangkat sekolah disiapkan dulu perabotan, ditanyakan ini buku, ini pulpen, ini kitab. Bahkan malamnya itu sudah ditatakan PR mana yang belum dikerjakan, PR mana yang sudah dikerjakan. Kemudian itu orang tua melihat hasil evaluasi, melihat hasil tamrin atau latihan-latihan. Itu memang sangat efektif dan efisien. Kalau sekarang serba LKS, kepingin buku ini, buku itu, ini masih kok tak tumpuk lagi, kepingin buku ini tumpuk lagi. Tapi beda dengan orang-orang dahulu. Dia punya tulisan, dia punya pelajaran IPA, dia punya pelajaran IPS, dia punya pelajaran biologi, itu pun dia catat, didikte. Kadang gurunya, kadang temannya, bergantian, otomatis feeling dengan sendirinya dia itu membaca, feeling dengan sendirinya dia itu menghafal, feeling dengan sendirinya dia itu mereview. Dan orang-orang dahulu memang seperti itu. Bahkan kalau dia itu punya buku 11, berarti dia itu rajin menulis, rajin dan sangat rajin. Tidak seperti orang sekarang, kepingin buku ini tinggal fotokopi, kepingin buku ini tinggal download fotokopi, kepingin buku ini tinggal pinjam, tinggal beli. Tidak seperti orang sekarang. Maka sering dikatakan oleh orang-orang dahulu, kenapa sih orang-orang dulu kok ilmunya manis? Dikarenakan orang dahulu itu mencari ilmu dengan cara yang sangat pahit. Beda halnya dengan orang-orang sekarang, dengan cara yang instan, dengan cara yang dengan cepat. Padahal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim termasuk tulu zamani, termasuk membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak menggunakan waktu yang sangat relatif pendek. Karena apa? Termasuk syarat daripada orang mengapai ilmu dan mendapatkan ilmu yang maksimal setelah irsyadul ustadi, juga di situ ada tulu zamani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan inilah sangat-sangat kita contoh. Kita lihat hasil daripada evaluasi itu anak, sekalipun orang tuanya formalnya hanya sebatas saja, tapi hasilnya sangat-sangat maksimal. Tapi jangan saudara tanya mengenai sekolah madinnya, dia hanya lulus awaliyah, dia hanya lulus wusto, dia itu apal kitab ini, apal kitab itu. Karena orang-orang dahulu sangatlah semangat untuk menghafal. Karena al ilmu fis sudur laila fis sutur. Al ilmu itu di dalam hati, bukan di buku saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga dengan pencerahan ini kita tambah semangat untuk mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita, mendidik anak saudara-saudara kita. Kita posisikan, kita kasih kesempatan,
Kita coba dengan uji coba yang lebih efektif dan efisien. Jangan hanya kita memandang dengan alat-alat yang sekarang ini, yang apabila ketika orang tua itu lengah dalam pengawasan, maka itu anak akan kecanduan di dalam alat-alat tersebut, sehingga dia lalai terhadap kewajiban, lalai terhadap tugas, lalai bahkan dia itu lupa terhadap perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh syariat. Hadirin rahimakumullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kepada kita, dan orang-orang dahulu pun secara tidak langsung, tidak hanya dia lewat dohiriyah saja, setiap malam dia itu bangun mendoakan anak-anaknya, baik anak yang belajar di kampung, baik anak yang belajar di pondok pesantren, baik anak yang pelajar di universitas. Orang tuanya juga prihatin, anaknya juga prihatin. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Diwan, malam yaduk murat alumi sa'atan tajaradul jahli tulah hayati, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya ketika dia mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapat, maka dia akan meneguk kebodohan seumur hidupnya. Wal iyadu billahi min dalik. Dan akhirnya mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, dan kita meminta Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang bisa membanggakan kepada orang tua, nusa dan bangsa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'an umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali'an ala sarairi wa niyati, iqdi jami'an hajati wa ufir dhunubi wa sayiati wa tajawaz an khati'ati wa zalati wa taqabbal jami'an hasanati wa samihni ma'dwa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wa sulfi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, rahibun fi ridak, mustasimun li qadak, faktu min awliya wa sulufi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.